Carmelo Anthony adalah salah satu pemain terbaik NBA yang pernah ada. Ia bahkan masuk dalam 75 pemain terbaik sepanjang sejarah NBA. Ia dikatakan punya karir yang selevel dengan LeBron, Wade, dan Chris Bosh, 3 legenda NBA. Dia ada di peringkat 9 pemain dengan total poin terbanyak dalam sejarah NBA. Tapi anehnya, sekarang meskipun ia masih hebat dan produktif, tidak ada tim NBA yang mau mengambilnya. Ia masih bisa bermain dan video darinya yang mendominasi pertandingan masih banyak beredar. Namun ia seakan dibuang dari NBA, atau ada yang mengatainya ia dilarang main di NBA. Ini sangat aneh. Padahal Udonis Haslem saja, pemain usia 42 tahun yang tak terkenal dan jauh lebih cupu dari Carmelo, masih diberi kontrak oleh Miami Heat sekarang. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Akan kami bahas dalam episode kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Sebaiknya kita bahas terlebih dahulu siapa Carmelo Anthony. Mungkin kamu fans NBA yang baru saja mengikuti NBA, bahkan tak tahu siapa itu Carmelo Anthony sekarang. Bahkan anak-anak kecil di Amerika ditanyai siapa yang ada di otak kalian ketika mereka mendengar kata Melo, julukan Carmelo Anthony. Ini jawaban mereka. If I say Melo, who do you think of? LaMelo Ball. I say the name Melo, who do you think of? LaMelo Ball. When I say the name Melo, who do you think of? Melo Ball. If I say the name Melo, who am I talking about? LaMelo Ball. If I say the name Melo, which NBA player am I talking about? LaMelo Ball. Nama Carmelo Anthony mulai terkenal ketika ia bermain membela Syracuse University selama 1 musim saja, pada 2002-2003. Di sana ia memimpin timnya dalam hampir semua kategori statistik, mulai dari rataan poin, rebound, field goal yang dimasukkan, dan free throw yang dimasukkan. Tepatnya dengan 22,2 points per game dan 10 rebounds per game. Dia juga membawa kampusnya menjuarai kompetisi NCAA 2003, pertama kali dalam sejarah kampusnya. Awalnya ia memutuskan untuk lanjut di kampus selama 1 atau 2 tahun lagi, tapi karena ia sudah memberikan juara di musim pertamanya, ia memutuskan untuk pergi masuk ke NBA Draft 2003. Carmelo dipilih di urutan 3 oleh Denver Nuggets saat itu, hanya di bawah LeBron dan bas NBA Darko Milicic, dan di atas Dwayne Wade dan Chris Bosh. Musim pertamanya saja, Melo langsung menggila dengan raihan 21 points per game, terbanyak dari semua rookie. Bahkan ia membawa Nuggets dari yang musim lalu adalah tim tercupu di NBA yang hanya menang 17 kali dari 82 kali bertanding, langsung menjadi tim yang masuk playoff. Tapi sayang, gelar Rookie of the Year jatuh kepada LeBron James. Anthony pertama kali All-Star pada tahun 2007, di mana ia mencatatkan rataan poin tertinggi dalam karirnya, yaitu 28,9 points per game. Pada 2009, ia membawa Denver Nuggets melaju ke final wilayah barat, pertama kali sejak 1985. Tapi sayang, mereka dikalahkan oleh juara LA Lakers dalam 6 game. Itu adalah yang terjauh Carmelo Anthony bisa memimpin sebuah tim di playoff. Playoff 2010, Nuggets keok hanya di ronde pertama oleh Utah Jazz. Dan setelah itu, Carmelo sudah kesal dengan timnya Nuggets karena ia tak bisa melaju jauh dengan timnya itu. Padahal Nuggets sudah berusaha mendatangkan Allen Iverson, namun tim ini tak pernah melaju ke final dan juara. Carmelo tak menandatangani perpanjangan kontrak dengan Nuggets dan meminta di-trade saat off-season 2010, tapi Nuggets tak mengabulkannya. Disinilah awal Carmelo Anthony menjadi pemain ratu drama dimulai. Melo pun masih tetap bermain 50 pertandingan dengan Nuggets di musim 2010-2011. Dan di tengah musim, akhirnya permintaan Melo terkabulkan di mana ia di-trade ke New York Knicks. Di tim ini berisi pemain yang jauh berpengalaman. Ada bintang Amar'e Stoudemire dan Tyson Chandler, Jeremy Lin, Sixth Man of the Year J.R. Smith, dan cadangan yang hebat Iman Shumpert. Tapi saat musim 2011-2012 ketika Knicks diterpa banyak cedera, muncul Jeremy Lin yang menjadi motor utama tim Knicks. Hingga munculnya periode kesuksesan Knicks yang disebut Linsanity. Tapi justru di titik itu, Carmelo merasa iri dan takut bahwa spotlight yang ada di dirinya berpindah ke Jeremy Lin. Bahkan ia sampai meminta pelatihnya dipecat karena telah membuat offense Knicks bertumbuh kepada Jeremy Lin dan meminta Carmelo bermain di power forward bukan small forward, sehingga Carmelo menolaknya. Sayangnya hal ini justru membuat Knicks merosot hanya di peringkat 7 wilayah timur meskipun punya segudang pemain hebat. Alhasil, mereka keok di ronde pertama lagi. Musim 2012-2013 adalah musim terbaik Carmelo dalam karirnya. Ia punya rataan 28,7 points per game, tertinggi di liga, dan membawa Knicks berada di peringkat 2 wilayah timur, dan finish di peringkat 3 voting MVP. Namun lagi-lagi sayang, Knicks keok di ronde 2 playoff. Januari 2014, Carmelo memecahkan rekor Knicks dengan mencetak 62 poin, tertinggi dalam karirnya juga.
Tapi di era ini juga mulai muncul perilaku Carmelo yang lebih memilih uang daripada kejuaraan. Seharusnya Big Three antara Wade, LeBron, dan Bosh mungkin tak akan terjadi pada 2010. Pada 2006, Wade, LeBron, dan Bosh sama-sama menandatangani kontrak 4 tahun dengan opsi keluar pada tahun keempat, yang membuat mereka bisa menjadi free agent bersama pada 2010. Carmelo pun sebenarnya pada 2006 juga bisa melakukan itu. Jadi sebenarnya Big Three Heat bisa berubah kalau Melo juga ikut pasar free agency 2010. Namun Melo memilih kontrak 5 tahun tanpa opsi keluar dengan jumlah uang yang jauh lebih banyak. Jadi hal itu membuatnya tak bisa masuk ke pasar free agency 2010. Kedua, pada 2015, Carmelo bisa bergabung dengan Chicago Bulls membentuk Big Four Derrick Rose, Jimmy Butler, Carmelo Anthony, dan Joakim Noah dan mengejar juara. Carmelo, Noah, dan Butler ada di masa prime-nya saat itu. Tapi kalau Melo melakukan itu, ia harus menurunkan pendapatannya sebesar 10 juta dolar, sekitar 191 miliar rupiah sekarang. Atau bisa juga pindah ke Rockets, saat itu membentuk Big Three James Harden, Dwight Howard, dan Carmelo Anthony, karena Carmelo ditawari kontrak 4 tahun 97 juta dolar saat itu, di sekitar 368 miliar rupiah setahun. Tapi Melo menolak kedua tawaran itu dan memilih menandatangani kontrak bersama Knicks yang memang jauh lebih besar, yaitu 5 tahun 124 juta dolar. Sekitar 380 miliar rupiah setahun. Dan ya, akibat hal itu, Melo tak pernah membawa Knicks juara. Bahkan melebihi ronde kedua pun tak pernah. Dan dari situlah kemerosotan karir Carmelo dimulai. 4 tahun terakhirnya di Knicks, tim itu tak pernah masuk playoff. Pada 2017, lagi-lagi karena ia tak cocok dengan pelatih Knicks, ia meminta di trade. Dan hal itu dikabulkan di mana ia membentuk Big Three Carmelo, Russell Westbrook, dan Paul George di OKC Thunder. 3 pemain ini dalam masa prime-nya. Carmelo masih masuk All-Star 2017, Westbrook baru saja menang gelar MVP, dan George masih di masa prime bahkan sampai sekarang. Tapi Carmelo justru merosot di Thunder dengan rataan 16,2 points per game, terendah dalam karirnya, lebih rendah dari musim saat ia masih muda. Ia harus bermain catch and shoot, karena pemegang bola utama adalah Westbrook dan George. Ia tak cocok menerima peran itu, dan setelah keok di ronde pertama playoff, hanya semusim saja, Melo di-trade dari Thunder ke Hawks karena Thunder ingin menghemat pengeluaran dan Melo memutuskan untuk melakukan buyout kontraknya. Dan ia keluar dari Hawks demi mencari kesempatan bermain di tim lain. Namun tak ada tim yang mau mengambilnya. Di titik ini, Carmelo sempat stres dan meragukan apakah ia masih layak main di NBA. Masa skorer sehebat itu bahkan tak bisa masuk daftar 15 pemain dari salah satu tim NBA aja. Banyak komentator yang mengatakan Melo seperti dilarang atau ditolak main oleh NBA. Hingga ia pun harus menerima tawaran dari Rockets dengan kontrak minimum veteran 1 tahun 2,4 juta dolar, sekitar 36 miliar rupiah setahun pada musim 2018-2019. Jadi kalian lihat penurunan dari 380 miliar setahun jadi cuma 36 miliar rupiah setahun saja. Tapi hanya main 10 pertandingan saja, Rockets mengalami banyak kekalahan. Dan Carmelo pun dikeluarkan dari Rockets karena ia tak cocok dengan peran yang diberikan pelatihnya. Ia di-trade ke Bulls, namun tak sempat main 1 game pun ia dikeluarkan. Dan lagi-lagi tak ada tim yang mau mengambilnya. Di titik ini, Carmelo sudah tua, yaitu 35 tahun. Meskipun ia produktif dalam mencetak angka, namun defense-nya sangat buruk, jadi tak ada tim yang mau mengambilnya. Musim 2019-2020, akhirnya Portland Trail Blazers mau mengambilnya dengan kontrak minimum 1 tahun non-garansi. Carmelo dijadikan starting 5 di sana dan mencatatkan 15,4 points per game. Masih produktif, namun tim ini juga keok di ronde pertama. Portland memutuskan untuk mengontraknya lagi semusim dan menjadikan Melo cadangan. Melo mau menerima peran itu dan mencatatkan 13,4 points per game. Terbilang produktif bagi seorang cadangan. Tapi lagi-lagi, Blazers keok di ronde pertama. Ia pindah ke Lakers dengan kontrak 1 tahun minimum lagi, dan sebenarnya ia cukup baik dengan 13,3 points per game. Namun Lakers justru tak masuk playoff, meski punya 4 pemain yang masuk daftar 75 pemain terbaik sepanjang sejarah NBA. Dan musim ini ia dilepas Lakers, bahkan tak ada tim yang benar-benar mendekati pemain 38 tahun ini. Meski Melo berkata masih ingin dan mampu bermain di NBA, tapi inilah kenyataannya. Ada yang bilang gaya main Melo tak cocok di NBA, karena ia hanya bisa offense, namun tak bisa defense sama sekali karena ia sangat lambat. Ditambah lagi ia sudah tua. Dan dengan riwayat drama yang ia punya, membuat tim NBA tak ada yang tertarik dengannya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.